Halo semuanya, PT Hyundai Motor Indonesia sejak kembali lagi di Indonesia pada tahun 2020 itu memang menghadirkan cukup banyak model Indonesia seperti sebut saja Santa Fe, lalu juga Staria dan mobil listriknya seperti Hyundai Ioniq dan juga Kona Electric. Tetapi menariknya, justru mobil yang paling diminati oleh konsumen dan paling banyak pesanan adalah mobil SUV yang paling mahal, yang paling top of the line, yaitu Hyundai Palisade. Dan di tahun 2022 ini, mereka kembali menghadirkan versi penyegaran dari SUV termahalnya, yaitu yang ada di sebelah saya ini, Hyundai Palisade Facelift 2022. Selamat datang di channel Autodiver dan simak terus video ini sampai habis. Oke, memang Hyundai Palisade itu sudah 2 tahun dipasarkan di Indonesia dan memang dia itu mengisi kelas yang kosong gitu di kelas SUV. Jadi misalkan Anda punya budget sekitar 800 sampai 1 miliar rupiah lebih, dan Anda mungkin bosan dengan model-model seperti misalkan Pajero Sport, lalu juga Fortuner, tetapi budget Anda itu tidak sampai ke tahap BMW X7 atau Mercedes-Benz GLS dan menginginkan sebuah SUV yang besar, yang dimensinya large, yaitu pilihannya hanya si Hyundai Palisade ini atau mungkin ada dari Mazda, yaitu Mazda CX-9. Dan kami sudah mencoba Hyundai Palisade ini untuk versi lamanya, versi lawasnya memang Palisade itu seakan-akan memenuhi kebutuhan memang. Benar-benar SUV yang gagah, SUV yang dimensinya besar, SUV yang bermesin diesel, irit, dan juga akomodasi itu sangat baik. Dan jujur sebenarnya Palisade sebelum meluncur versi facelift ini sebenarnya model itu masih cenderung up to date gitu. Nah, kami juga sebenarnya sedikit terkejut dengan hadirnya Palisade facelift yang hadir lebih nuansanya lebih modern, lebih mewah, lebih kekar lagi, lebih gagah lagi. Dan di versi facelift ini di tahun 2022 memang Palisade versi penyegaran ini hadir dengan penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang kami bahas pada Hyundai Palisade versi lawas. Di bagian depannya sendiri bisa dilihat, ini dia cenderung lebih kekar, lebih modern, dan kalau Anda melihat di misalkan di sosial media atau di Instagram itu banyak sekali Hyundai Palisade memang yang bagian depannya ini grillnya itu dihilangkan untuk aksen aluminium brushnya silver itu dihilangkan menjadi warna hitam, dan di versi facelift ini terlihat di bagian depannya ini grillnya ini menjadi warna full hitam seperti ini, bahkan grillnya saja ini berwarna hitam. Kemudian untuk lampu daytime running light ini dia sedikit berubah dengan aksen smoke yang lebih mewah tapi sporty gitu. Keren. Kemudian untuk bagian ini juga masih sama dengan versi terdahulu ya. Nafasnya masih sama, dia lampu yang mengalir dari bagian atas sampai bagian bawah ini juga ditemukan lagi. Kemudian untuk lampu utama ini dia sudah menggunakan LED dan ya memang lebih ganteng dan juga lebih sangar gitu dibandingkan versi terdahulu. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Memang bagian ini tidak berubah. Untuk Palisade versi Indonesia masih ditenagai oleh mesin diesel berkapasitas 2200 cc 4 silinder CRDI yang mampu menghasilkan tenaga 200 PS serta torsi 440 Nm. Mesin ini lantas berpadu dengan transmisi otomatis 8 percepatan dan ini merupakan versi yang all-wheel drive, maka dia mengalirkan seluruh tenaganya ke 4 rodanya. Memang mesin ini cukup menarik karena dengan kubikasi yang cukup ringkas 2200 cc, dia hampir setara menurut saya dengan Fortuner 2800 cc yang baru diluncurkan juga di tahun 2022 ini. Kalau Fortuner itu di angka 204, ini di 200 PS. Mirip-mirip. Oh ya, saya juga lupa menyebutkan bahwa jika di versi terdahulu tidak ada, kini Palisade facelift tersedia kamera dengan cita 360 derajat nih. Di bagian sini ada, lalu di bagian spion ada, dan tentunya di bagian belakang juga ada. Dan untuk bagian sampingnya sendiri memang perubahannya tidak sesignifikan di bagian depannya. Bisa dilihat untuk bagian sisinya ini memang berubah hanya di sektor velgnya. Dia gini desainnya lebih modern dengan desain ngeblok seperti ini.
diameternya tetap ring 20. Kemudian yang berbeda lagi adalah ini, cover spionnya dia kini tersedia lampu sennya di bagian sini yang desainnya berbeda dibandingkan versi terdahulu. Kemudian untuk bagian belakang sendiri sama dengan bagian sisinya, perubahannya memang tidak cukup terasa, tetapi salah satu perubahan yang terlihat ini di bagian bumper ini dia desainnya berubah. Kini lampu mundurnya diletakkan di bagian sini, di bagian bumpernya ini. Kemudian untuk lampu rasa-rasanya masih mirip dengan sebelum facelift. Kemudian yang menjadi ciri khas Palisade ini dia emblemnya Palisade di bagian sini. Ini benar-benar seperti SUV yang mewah, SUV yang premium gitu ya. Kemudian yang tidak lagi ditemukan adalah karena ini merupakan varian AWD, yang versi terdahulu itu ada emblem seperti emblem AWD di bagian sini atau sini. Saya agak lupa, tetapi kini di versi facelift ini dia untuk versi AWD dan versi two wheel drive itu sama saja, dia tidak ada emblem tambahan. Lalu dia juga dilengkapi dengan rear fogger, ya wajar karena ini merupakan SUV yang mahal. Kemudian untuk pembukaan bagasi dia masih menggunakan elektrik tentunya, dan untuk akomodasi bagasi dan kabin semuanya sama dengan versi sebelum facelift. Dan yang merupakan keunggulan dari sebuah Palisade adalah ruang bagasinya. Bisa dilihat ini ketika jok baris ketiga dibuka seperti ini bahkan masih bisa menyimpan koper size medium hingga 2 buah, itu masih bisa. Kemudian jika dilipat lagi untuk jok baris ketiganya ini, dia akan menghasilkan volume bagasi yang sangat luas. Bentar, saya lipat. Oh, bisa dilipat dari sini untuk jok baris keduanya. Wah, bisa dilihat ini sangat luas. Dan untuk melipat jok baris keduanya dia menarik karena bisa dioperasikan dari sini, ada 2 buah tombol. Tetapi memang untuk melipatnya kembali Anda perlu melipat secara manual. Dan yang masih ditemukan di Palisade facelift ini adalah karpetnya ini. Dia karpetnya ukuran sangat besar. Kalau seperti ini, jok baris ketiga dilipat, dia menjadi rapi sebenarnya. Tuh, seperti ini. Nah, tetapi memang ketika jok baris ketiga itu dibuka, jadi seperti tadi ya, dia agak menimbulkan efek yang gimana gitu. Nih, bisa dilihat. Nah, jadi dia ada lipatan karpet seperti ini. Jadi sebenarnya baiknya ketika Anda melipat jok baris ketiga, jika Anda membuka jok baris ketiganya, ini karpet mungkin Anda bisa tinggal di rumah karena akan mengorbankan space bagasi. Nah, ini kan akan lebih rapi gitu kelihatannya. Oke, sekarang kita ke balik lingkar kemudian untuk mengetahui apa saja yang berbeda dari Palisade facelift 2022 ini. Oke, sekarang saya sudah berada di balik lingkar kemudi dari unit Palisade facelift ini, dan memang perubahannya itu cukup terasa memang untuk di ruang KBD ini. Yang pertama adalah desain lingkar kemudinya. Desain lingkar kemudi ini baru, dia mirip dengan Hyundai Staria, lalu juga mirip dengan Hyundai Creta dan Stargazer. Memang ini mungkin desain dari setir Hyundai terbaru ya, seperti ini semua. Kemudian untuk instrumen clusternya dia sekarang full digital. Jika sebelumnya itu masih menggunakan analog, MID-nya yang digital, dan dia informasinya cukup lengkap. Saya nyalakan dulu. Untuk ini memang jadi lebih futuristik, memang jadi lebih mewah gitu ya. Untuk instrumen clusternya dengan penggunaan instrumen digital seperti ini. Dan dia displaynya itu juga cukup banyak. Seperti ini, fitur radarnya dia tampilkan di instrumen clusternya. Dan karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense yang tidak ditemukan di Palisade non facelift. Kemudian drive info, ini ada cukup banyak, sense refueling, drive info, accumulated info, dan juga speedometer. Kemudian ada display dari penggeraknya. Jadi karena mobilnya dilengkapi dengan penggerak all wheel drive, jadi dia terlihat gitu distribusi aliran tenaganya ke roda depan dan roda belakangnya bisa di display di bagian sini. Kemudian ada juga tire pressure monitoring system. Untuk instrumen clusternya desainnya itu sebenarnya dia mirip-mirip dengan Hyundai Creta, mirip dengan Hyundai Staria. Memang dia dilengkapi dengan 3 model display yang bisa diatur, tapi dia bukan melalui instrumen clusternya, melainkan dia diatur melalui head unitnya. Nah, head unitnya ini juga dia baru layar lebih besar, kini menggunakan layar 12,3 inci. Memang sebelumnya itu di Palisade non facelift itu concern utama kami adalah itu soal head unitnya, dia dengan
panel sebesar ini rasanya itu untuk sistem entertainment itu kurang besar gitu. Nah, kini dibesarkan dia menjadi 12,3 inci dan OS-nya baru, UI-nya baru, ini dia mirip dengan milik Hyundai Ioniq 5. Nah, untuk mengatur si instrument cluster-nya ada di bagian sini, vehicle, lalu cluster, dan nah cluster team selection nih ada 4, dan dia bisa link to drive mode juga, sama lah dengan model-model Hyundai lainnya. Lalu kita membahas soal sistem entertainment-nya. Dia kini dilengkapi dengan OS baru dan juga ada beberapa fitur yang baru juga di dalamnya, seperti fitur kiblat, arah kiblat, lalu juga ada climate bisa ditampilkan melalui sistem entertainment-nya. Meski dia pengaturan AC-nya ini sudah digital dan sangat mudah, sangat intuitif sebenarnya, tapi dia juga bisa ditampilkan lagi di layar head unitnya. Nice. Kemudian ada quiet mode. Quiet mode ini jadi misalkan Anda membawa mobilin road trip dan Anda membawa anak kecil di belakang sedang ingin tidur, nah Anda tinggal memencet quiet mode, maka speaker yang aktif hanya ada di bagian depan saja. Nice. Kemudian ada lagi valet mode. Nah, valet mode ini jadi ketika Anda menggunakan mobil ini untuk pergi ke restoran, lalu menggunakan jasa valet, Anda tinggal menggunakan valet mode ini, dan dia akan terintegrasi dengan fitur baru Hyundai, yaitu fitur Blue Link dan SOS. Ini ada juga di Hyundai Palisade, jika sebelumnya hanya ada di Creta dan juga di Stargazer. Kemudian memang ada beberapa fitur yang cukup menarik di mobil ini, seperti passenger talk. Ini saya sudah coba aktifkan. Jadi dia, the front microphone will pick up the driver voice and play it through the rear speaker. Jadi ini maksudnya adalah ketika driver itu berbicara ke pengemudi, dia akan merekam melalui mikrofon dan terdengar ke penumpang di bagian belakang. Tetapi kami sudah mencoba, itu rasanya tidak signifikan gitu. Jadi rasanya masih lebih efektif ketika sopir berbicara langsung dibandingkan menggunakan fitur ini. Nah, terus juga untuk konektivitas dia sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto, tetapi memang dia masih menggunakan kabel. Jadi tinggal koneksikan kabel melalui sini, USB slot yang ada di sini, dan mengkoneksikannya melalui HP Anda. Dan memang dia tidak dilengkapi dengan mekanisme wireless, tetapi rasanya tidak apa-apa sih, karena tidak selamanya Apple CarPlay wireless itu menyenangkan. Bahkan kadang-kadang untuk mendiskoneksikan itu sangat susah gitu kadang-kadang kalau yang wireless. Jadi lebih mudah menggunakan yang kabel seperti ini. Kemudian dia juga ada fitur menarik, yaitu ini dia, Sounds of Nature, yang juga ada di Ioniq 5. Ada Lively Forest, lalu ada Calm Sea Wave. Jadi ada berbagai suara di hutan misalkan, lalu di laut, suara hujan, dan suara di kafe. Tapi rasanya gimana ya, agak kurang cocok rasanya di Palisade ini, karena kalau di Ioniq 5 itu dia memang suara kabin itu hening, jadi cocok ada suara-suara seperti ini. Sedangkan di Palisade itu memang kedap kabinnya, tapi masih terdengar sedikit suara mesin dieselnya. Tapi tidak apa-apa, ini tentu menjadi opsi tambahan memang ketika Anda menggunakan mobil ini, bisa menggunakan fitur itu atau tidak, atau lebih mau menggunakan sistem audionya. Lanjut, untuk versi facelift ini dia juga dilengkapi dengan sistem audio yang lebih premium lagi suaranya, karena dia dilengkapi dengan sistem aftermarket dari Infiniti. Tapi memang kualitas suaranya itu mungkin sedikit lebih bagus yang Bose seperti milik Hyundai Creta. Tetapi rasanya ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan versi terdahulu. Kemudian untuk desain dashboard, dia memang masih mirip dengan versi terdahulu, tapi dia ada aksen-aksen baru seperti ini yang membuatnya lebih mewah dan juga lebih futuristik gitu. Ini penggunaannya seperti ini. Ini bukan serat karbon, tapi rasanya itu lebih mahal gitu dibandingkan versi sebelum facelift. Kemudian untuk bagian sini dia terdapat tombol-tombol untuk mengatur sistem entertainmentnya, radio, media, lalu juga next and backtrack, home phone, setup masih banyak. Kemudian ada knop putar untuk mengatur volume selain melalui setirnya. Dan untuk transmisi dia masih menggunakan tombol seperti ini, sama seperti versi terdahulu. Lalu di sini juga dilengkapi dengan auto hold, ada cooling seat dan heater seat. Dan yang knop putar ini sama juga dengan versi terdahulu, dia dilengkapi dengan drive mode dan rain mode. Dan dia material lebih bagus memang dibandingkan versi terdahulu. Kalau versi sebelum facelift itu dia agak ogrek-ogrek gitu. Di versi facelift ini dia dibuat lebih rapi dan lebih baik gitu. Ini untuk mengatur AC-nya masih sama.
Kemudian Palisade itu memang kompartemen penyimpanan itu sangat banyak. Di bagian tengah ini ada 2 buah cup holder. Selain dia ada 2 buah cup holder, dia juga ada tempat penyimpanan lagi di bagian sisinya, dan dia juga dilengkapi dengan wireless charging. Dan untuk kompartemen penyimpanan ini bisa ditutup seperti ini, dan dia ketika ditutup itu jadi sangat rapi dan sangat premium gitu. Lalu center console ini juga sangat besar dimensinya. Dia juga dilengkapi dengan kompartemen lagi di sini. Dan di sini ada charger 12 volt dan USB slot. Tetapi selain di bagian tengah, di bagian sini dan juga di bagian belakang, dia USB slotnya itu menggunakan yang Type-C. Kemudian untuk build materialnya ini sangat baik, soft touch, tentu soft touch. Ya wajar karena mobil ini harganya 1.110.000.000, di atas 1 miliar. Yang untuk versi all wheel drive itu sangat wajar menggunakan soft touch seperti ini. Bagian belakang juga soft touch. Dan yang paling menarik dari Palisade adalah ini, penggunaan plafonnya ini rasanya bahannya itu mirip dengan Alcantara yang mirip dengan BMW X5 dan juga X7, dan dia berwarna hitam untuk bagian plafonnya. Kemudian ada sunroof dan juga panoramic roof di bagian belakang masih sama. Dan untuk pilihan warna di Hyundai Palisade ini ada 2, dia ada warna merah seperti ini dan juga ada warna putih. Warna putih itu setirnya juga warna putih, dashboard juga warna putih, joknya juga warna putih. Rasanya warna ini lebih masuk akal untuk digunakan sehari-hari, apalagi Anda mungkin kurang memperhatikan kendaraan, kebersihan kendaraan, rasanya lebih cocok yang menggunakan hitam bercampur merah seperti ini. Oh ya, kemudian tadi membahas tempat penyimpanan, ini masih ada lagi di bagian bawah ini, dia ada tempat penyimpanan semi terbuka yang cukup luas, dan di bagian bawahnya itu ada slot 12 volt di bagian sini. Kemudian untuk posisi duduk, ini masih sangat menyenangkan tentunya. Dengan setir yang baru ini, dia masih dilengkapi dengan pengaturan setir secara teleskopik maupun tilt yang cukup luas, dan pengaturan joknya bisa diatur secara elektrik yang sangat fleksibel. Tinggi rendah, maju mundur maupun sandaran semua elektrikal, dan dia juga dilengkapi dengan memory seat. Nice. Lantas untuk setirnya dia juga dilengkapi dengan beberapa tombol. Dia ada pedal shift, dan dia juga ada tombol di bagian kiri untuk mengatur sistem entertainment, dan di bagian kanannya untuk mengatur instrumen cluster, dan juga ada tombol cruise control. Dan cruise control ini merupakan adaptive cruise control, jadi di sini ada tombol untuk mengatur kecepatan misalkan. Lalu juga ini untuk lane keeping assist-nya dia juga bisa diaktifkan di bagian sini, dan ini untuk mengatur jarak dengan kendaraan di bagian depan ketika Anda menggunakan fitur Hyundai Smart Sense-nya. Kemudian ada salah satu fitur yang ditingkatkan lagi di versi facelift ini, yaitu kacanya kini sudah full auto untuk keempat sisi. Sebagai mobil premium memang sudah sewajarnya menggunakan fitur seperti ini. Oke, rasanya sudah tidak sabar untuk menggunakan mobil ini berjalan. Sebenarnya mungkin untuk bagian belakang ya, saya tidak akan membahasnya karena memang sudah dibahas oleh Bang Bonte waktu itu, dan juga rasanya tidak terlalu berbeda dengan versi sebelum facelift. Nah, rasanya sudah tidak sabar untuk menggunakan mobil ini berjalan karena ada beberapa fitur baru penunjang berkendaranya seperti Hyundai Smart Sense, lalu juga ada kamera 360 yang tentu membantu mobil ini ketika berada di jalan sempit karena dimensi mobil ini sangat besar. Ya, langsung saja kita jalankan. Oh, bukan tuas tapi tombol. Let's go. Sebelum mengetahui rasa berkendaranya, kami pun membawa mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bahan bakar Shell V-Power Diesel. Shell V-Power Diesel telah memenuhi standar Euro 5. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Diesel memiliki daya bersih yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Diesel Euro 5 untuk performa dan efisiensi berkendara. Sekarang ada cara baru yang lebih mudah untuk mengecek dan menambah poin Shell Anda menggunakan Shell Gold Plus. Jadi Anda bisa melakukan pengisian dan pengecekan poin Anda setelah pengisian bahan bakar hanya melalui aplikasi. Jadi tidak perlu lagi repot-repot membawa kartu. Walaupun dimensinya tergolong sangat besar, nyatanya tidak sulit sama sekali mengendarai sebuah Hyundai Palisade. Ya,
memang mengendarai Hyundai Palisade itu agak berbeda misalkan dibandingkan SUV the frame macam Pajero Sport atau Fortuner yang biasanya itu posisi duduknya commanding tinggi. Kalau di Hyundai Palisade ini ya SUV monokok lah gayanya. Gaya berkendaranya itu dia lebih tenggelam posisinya, bisa dilihat ini bahu dengan door trim saya levelnya setara, lalu juga kapas ini dia tinggi posisinya, tetapi menyenangkan gitu. Apalagi sejak pertama kali meluncur di tahun 2020 itu rasanya berkendara dengan Hyundai Palisade itu meski dia dimensinya besar, gambot, dia mungkin hampir setara dengan BMW X7, hampir setara dengan Mercedes-Benz GLS, dan setara juga dengan Mazda CX-9. Rasanya itu mengendarai Hyundai Palisade nggak gede-gede banget gitu loh dimensinya, enak. Jadi nggak repot gitu bawa mobilnya. Apalagi di versi facelift ini terbantu dengan adanya kamera 360 yang cukup sigap. Ketika Anda berkendara di jalan sempit, lalu banyak objek di sekitar, motor, mobil, atau semacamnya, dia akan menampilkan kamera citra 360 derajat di layar sistem entertainmentnya, dan citranya cukup banyak. Anda bisa atur-atur bagian depan mobil, bagian belakang mobil, itu sangat membantu Anda dan sangat intuitif kamera 360-nya itu. Nice. Dan hal yang paling terasa adalah kekedapan kabinnya yang tergolong luar biasa. Lalu ada satu hal lagi yang kami rasakan itu cukup signifikan perubahannya dibandingkan sebelum facelift, yaitu soal kekedapan kabinnya. Nah, kami sudah mengecek, ternyata untuk bagian kaca ini untuk versi facelift dia dilengkapi dengan kaca double glass. Seingat saya waktu yang sebelum facelift itu dia tidak menggunakan double glass. Dia makanya peredamannya bagus tapi tidak sebagus yang versi facelift ini. Dan sebagai catatan ada satu hal, mobil ini adalah mobil yang versi all-wheel drive, yang mana dia merupakan varian tertinggi dari Palisade. Nah, saya juga kurang mengerti apakah versi double glass ini hanya tersedia di versi facelift atau di versi tipe paling tinggi saja. Tapi rasanya sih harusnya sih di semua varian Palisade dilengkapi dengan kaca double glass. Iya, kekedapan kabin itu luar biasa. Benar-benar rasanya itu nggak kalah dibandingkan mobil-mobil SUV Eropa semacam BMW X5. Hampir tidak terdengar suara-suara yang ada di sekitar dari mobil ini, suara sepeda motor, lalu juga suara truk misalkan, itu hampir tidak terdengar dan dapat diredam dengan baik. Dan juga road noise itu juga luar biasa, tidak terdengar sama sekali ke dalam kabinnya. Pengendalian serta karakter suspensi SUV besar ini juga tergolong menakjubkan. Ini juga jadi satu hal yang terasa perubahannya dibandingkan sebelum facelift, yaitu di segi suspensinya. Padahal pihak PT Hyundai Motors Indonesia itu tidak menyebutkan bahwa mengimprovisasi bagian kaki atau suspensi, tetapi rasanya ini jauh lebih, nggak jauh sih, tapi maksudnya lebih baik, lebih firm gitu dibandingkan sebelum facelift. Pengendalian sih tidak perlu diragukan lagi ya. Ini SUV monokok. Ini SUV besar loh, dimensinya 5 meter. Tapi rasanya itu ya kayak SUV dengan panjang 4,7 meter, 4,8 meter. Yang sigapnya itu mirip-mirip, dan juga untuk peredaman suspensi itu juga terasa sangat baik ini Hyundai Palisade. Padahal dia tidak dilengkapi dengan air suspension. Biasanya itu mobil yang SUV besar itu dilengkapi dengan air suspension, khususnya untuk mobil-mobil Eropa ya memang. Tapi ini rasanya itu mirip-mirip dengan air suspension. Kalahnya hanya di untuk bagian mode berkendara. Misalkan kalau di mobil yang dilengkapi dengan air suspension, mungkin dia bisa diatur gitu kelembutannya, lalu tinggi rendahnya dengan menggunakan air suspension itu. Tapi ya udahlah, ini suspensi itu sangat lebih dari cukup untuk sebuah suspensi konvensional ya, bukan suspensi air suspension. Salah satu improvement pada Palisade ini adalah fitur radar yang sangat lengkap.
Fitur radar di mobil ini juga lengkap. Hyundai menyebutkan dengan nama Hyundai Smart Sense. Bukan cukup lengkap, ini versi paling lengkapnya mirip dengan milik Hyundai Ioniq 5. Yang pertama adalah adaptive cruise control ada di mobil ini. Ini tinggal mengaktifkan, lalu mengeset kecepatan yang ingin Anda sesuaikan. Kemudian dia juga dilengkapi dengan lane keeping assist. Bisa berkendara tanpa menyentuh pedal gas, tanpa menyentuh rem, dan juga tidak perlu lagi memegang setir. Bukan tidak perlu, maksudnya harus beberapa kali Anda tetap mengontrol setirnya karena dia akan muncul peringatan keep hands on steering wheel. Ya, karena bukan full otonomus tapi masih semi otonomus. Ini untuk memastikan Anda tetap berada di balik kemudi, bukan dengan Anda mengaktifkan adaptive cruise control dan lane keeping assist Anda bisa ke jok belakang. Tidak bisa. Lalu juga dia dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya, seperti yang pertama adalah blind spot monitoring yang tersedia di bagian spion. Jadi ketika Anda mengsen ada objek mendekat, dia akan muncul warning. Kemudian dia juga ada front collision alert. Jadi ketika Anda mendekati mobil, dia akan muncul warning dan dia juga akan melakukan pengereman ketika Anda tidak melakukan rem. Lalu dia juga ada lane departure warning. Jadi ketika Anda mengaktifkannya, ketika Anda berpindah jalur dengan tidak sengaja, dengan tidak sadar, dia akan mengembalikan mobil ini ke jalur semestinya. Dan fitur itu bisa dinonaktifkan juga. Jadi ketika Anda berpindah jalur, Anda tetap harus melakukan sen agar si fitur lane departure alert itu tidak mengembalikan mobil ini ke jalur yang semula. Lantas, sebagai catatan, fitur adaptive cruise control ini pintar karena dia bisa digunakan hingga kecepatan 0 km per jam bisa Anda gunakan di kemacetan. Tetapi memang setelah mungkin 3 detik ketika mobil depan maju, Anda harus menekan pedal gas sedikit dan mobil ini akan melaju dan tetap mengikuti kecepatan mobil yang ada di depan. Lalu juga untuk jarak dengan mobil depan itu bisa diatur, ada 4 step, 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan jarak dengan mobil yang ada di depan Anda. Sama seperti sebelum facelift, konsumsi bahan bakar Hyundai Palisade tergolong irit. Untuk konsumsi bahan bakarnya, nah ini yang menjadi nilai plus dari Hyundai Palisade jika dibandingkan dengan pesaing utamanya yaitu Mazda CX-9. Ya, karena dia dilengkapi dengan mesin berbahan bakar bensin dan turbo 2500 cc dan Hyundai Palisade ini diesel, maka dia angka konsumsi bahan bakarnya juga lebih baik. Dan sebagai catatan, di versi AWD dengan versi front wheel drive itu ternyata perbedaannya cukup minim untuk konsumsi bahan bakarnya. Untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Palisade AWD ini berhasil mencatatkan angka 12,8 km per liter. Yang artinya dia cukup impresif lah untuk sebuah SUV besar dengan dimensi yang besar, dimensi yang gambot, panjang hampir 5 meter, itu outstanding lah. Kemudian untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90-100 km per jam, Palisade ini mampu meraih angka 18,2 km per liter. Nah, kenapa versi AWD ini dia tidak jauh perbedaannya dibandingkan versi front wheel drive-nya? Padahal dia penggerakkan 4 roda yang secara logika dia pasti tentunya akan lebih boros dibandingkan versi front wheel drive karena dia menyalurkan tenaganya lebih berat. Nah, karena jika diperhatikan di sini di MID itu ada penyaluran tenaga ke 4 roda. Dia tidak selamanya itu benar-benar front wheel drive, benar-benar all wheel drive, tidak. Ini ketika misalnya kita melakukan menekan gas seperempat, dia bagian belakangnya itu cenderung lebih sedikit penyaluran tenaganya dibandingkan roda depan. Apalagi ketika mobil ini berada di dalam kota, itu benar-benar bisa 70% bagian depan dan 30% di bagian belakang. Kalau di kecepatan tinggi seperti ini, dia memang rata-rata sih dia 50-50 untuk penyaluran tenaganya. Ya, itu mungkin yang menjadi salah satu hal kenapa mobil ini bisa tidak jauh lebih boros dibandingkan
versi front wheel drive. Dan sebagai catatan, mungkin Hyundai Palisade adalah SUV besar, large SUV dengan catatan angka konsumsi bahan bakar yang paling baik dibandingkan para rivalnya. Tidak hanya di para rivalnya, mungkin dibandingkan misalkan BMW X5, BMW X7, lalu juga di Mercedes-Benz GLE, GLS ini yang paling baik. Karena memang mobil ini bisa dipertemukan gitu dengan Mercedes-Benz GLS atau BMW X7. Konsumsi bahan bakar yang irit tentu tidak sama sekali mengorbankan performanya. Untuk mesinnya memang dia tidak ada perubahan dibandingkan sebelum facelift. 200 cc 4 silinder diesel CRDI, tenaganya itu 200 PS serta torsi 441 Nm. Yang di versi sebelum facelift saja itu rasanya tenaganya itu mumpuni, bahkan cenderung ke arah berlebihan ya. Apalagi untuk versi front wheel drive-nya, karena ketika Anda melakukan akselerasi, ketika Anda menekan gas penuh dari berhenti, itu dia akan ada wheel spin gitu. Dan untuk di versi all wheel drive ini tentu dia akan rasa menyenangkan. Di balik dari pengendalian yang lebih baik dibandingkan front wheel drive, dia juga mampu menghasilkan angka akselerasi yang sedikit lebih baik dibandingkan front wheel drive karena dia tidak ada wheel spin tentunya. Jadi ketika melakukan start itu dari berhenti dia benar-benar langsung loncat gitu. Oke, berdasarkan hasil pengetesan kami untuk akselerasi 0 sampai 100 km/jam dengan menggunakan alat berbasis GPS, Hyundai Palisade facelift all wheel drive ini mampu menghasilkan angka 9,2 detik. Yang artinya dia memang selisih sekitar 0,2 detik dibandingkan versi front wheel drive atau versi sebelum facelift. Nice. Tetapi tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah rem parkirnya. Dia sudah elektrik, tetapi memang dia diletakkan di bagian sini yang dari sebelum facelift juga sudah di sini dan tidak dirubah untuk posisinya. Entah kenapa, mungkin meniru Mercedes-Benz, tapi Mercedes-Benz itu sebenarnya mungkin dia memang dari dulu gitu, dari dulu sudah diletakkan di bagian sini. Dan Hyundai itu tidak sama model diletakkan di bagian sini, ada yang di bagian tengah, dan akan lebih menyenangkan jika ditaruh di bagian tengah. Tapi untungnya mobilnya dilengkapi dengan auto brake hold, dan juga dia rem parking ini akan otomatis aktif ketika Anda masukkan ke persneling P. Ya, jadi untungnya tidak terlalu repot. Kemudian yang kedua adalah sistem entertainment-nya. Dia sebenarnya sudah bagus, layarnya membesar, lalu juga OS-nya sudah baru, operating sistemnya dia lebih menyenangkan dibandingkan sebelum facelift yang layarnya kecil dan lebih konvensional gitu kelihatannya. Di versi facelift ini jauh lebih canggih. Tetapi ada satu catatan, karena sistem entertainment ini full touchscreen gitu. Alangkah lebih baiknya jika ditambahkan knop putar seperti milik misalkan Mercedes-Benz atau maksud saya milik BMW atau Mercedes-Benz, atau ya seperti Mercedes-Benz yang ada trackpad-nya seperti itu. Karena sejujurnya ketika berkendara dan Anda misalkan mau mengatur vehicle setting, jadi Anda benar-benar harus konsentrasinya terpecah antara berkendara dan harus melihat sistem entertainment-nya. Jika menggunakan knop putar, itu pastinya akan lebih intuitif dan menyenangkan, karena tidak terlalu fokusnya bisa lebih dibagi-bagi gitu. Kemudian masih soal sistem entertainment-nya. Nah, ini soal masalah fitur radar. Ketika saya mengaktifkan lagi fitur lane departure warning, ini tidak bisa diatur di sistem instrumen clusternya, melainkan dia di sistem entertainment. Jadi benar-benar harus ke driver assistance, lalu juga driver attention warning. Jadi agak kurang mudah gitu untuk sistem fitur radarnya. Ada beberapa yang harus diatur di sistem entertainment-nya, jadi tidak bisa sekali pencet di bagian kemudi lah misalkan. Jadi lebih baik hal itu dipisahkan misalkan letakkan tombol di bagian sini untuk menonaktifkan sistem lane keeping assist misalkan. Itu alangkah lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah
Hyundai Palisade ini dilengkapi dengan dua warna trim interior. Ada yang merah seperti ini, merah berpadu dengan warna hitam. Ada juga yang putih, dan putihnya itu benar-benar full putih. Sampai lingkar kemudinya itu warnanya putih. Jadi, nah ketika Anda memilih yang warna putih itu, Anda harus hati-hati, ekstra hati-hati, jangan sampai kotor. Karena yang namanya warna putih itu tentunya perlu perawatan ekstra karena akan mudah sekali kotor. Jadi kami sarankan lebih baik yang mengambil trimnya yang warna merah seperti ini karena lingkar kemudinya itu warnanya hitam. Di samping itu, Hyundai Palisade juga menyimpan beberapa fitur menarik. Ya, Palisade facelift ini memang benar-benar menambal semua kekurangannya yang di sebelum facelift. Atau bisa jadi versi sebelum facelift itu sebenarnya hanya tes pasar kali ya, tapi ternyata mobil itu laku keras dan ya akhirnya masuk versi facelift ini. Dan versi facelift ini luar biasa gitu, benar-benar versi penyempurnaan dibandingkan sebelum facelift. Fitur-fiturnya sangat lengkap. Misalkan yang pertama adalah instrument cluster. Ini instrument clusternya layarnya besar, desainnya banyak, kemudian sistem entertainment juga menjadi besar. Kemudian ada fitur-fitur yang ada juga di Hyundai Ioniq 5, yaitu ini dia fitur yang cukup menarik, yaitu Sounds of Nature. Itu fitur yang unik sebenarnya. Kemudian tidak hanya di bagian jok depan yang dilengkapi dengan fitur cooling seat dan heater seat, di bagian jok captain seat itu juga dilengkapi dengan fitur cooling seat dan heater seat. Mantap sekali. Kemudian fitur radar di mobil ini sangat lengkap. Yang tadinya di sebelum facelift itu cuma ada blind spot monitoring, lane keeping assist saja tidak ada. Di versi facelift ini semua lengkap. Kemudian yang saya suka lagi dari mobil ini adalah ini dia, detail-detail seperti interiornya ini tuh sangat mahal gitu kelihatannya. Materialnya sangat bagus, kemudian semuanya soft touch, dan untuk bagian tengahnya ini ketika ditutup itu rapih gitu kelihatannya, benar-benar tidak seamless gitu semuanya. Tuh, saya secara pribadi benar-benar jatuh cinta dengan Hyundai Palisade facelift ini karena memang benar-benar dia menyempurnakan yang kurang di sebelum facelift. Setelah mencoba mobil ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, inilah kesimpulannya. Oke, secara kesimpulan, Palisade facelift ini memang, ini sudah saya sebutkan juga sebelumnya, dia memang berevolusi menjadi SUV yang begitu kaya fitur, begitu nyaman, bertenaga mesinnya, ya versi penyempurnaan lah dibandingkan sebelum facelift. Yang bisa saya katakan sebagai kesimpulan, ketika Anda memikirkan sebuah mobil, mungkin Anda sudah memiliki budget misalkan 2 miliar, 1,5 miliar, 2 miliar, dan Anda bisa memiliki sebuah misalkan BMW X5 atau X7, Mercedes-Benz GLE atau GLS, atau bahkan Lexus RX yang harganya jauh di atas Hyundai Palisade ini. Coba Anda datang ke pameran Hyundai misalkan, atau ke dealer Hyundai, Anda tes mobil ini, Anda rasakan mobil ini, lalu Anda beli. Saya hampir bisa jamin Anda akan lupa dengan yang namanya Lexus, yang namanya BMW atau Mercedes-Benz SUV itu, karena sudah cukup gitu loh. Benar-benar ini Palisade ini benar-benar menyediakan yang apa yang ada di Lexus, lalu di X7. Memang ada beberapa hal, misalkan kalau di X7, di GLS itu dilengkapi dengan air suspension yang memang dia lebih nyaman, tetapi mobil ini juga tergolong nyaman untuk harganya yang 1 miliar kecil gitu untuk versi all wheel drive. Bahkan untuk versi two wheel drive itu harganya tidak sampai 1 miliar. Jadi saran saya, Anda tes dulu Hyundai Palisade ini, baru Anda memikirkan lagi soal BMW atau Mercedes-Benz atau Lexus gitu. Tapi memang ada satu hal yang tidak bisa dibeli dari Hyundai Palisade ini adalah gengsinya sebuah merek BMW, sebuah merek Mercedes-Benz atau sebuah merek Lexus.
Hyundai Palisade facelift ini dengan penyempurnaan yang sedemikian rupa, memang dia dijual lebih mahal dibandingkan versi sebelum facelift, tetapi kami rasa itu cukup worth it. Untuk versi yang all-wheel drive ini dipasarkan dengan harga 1.110.000.000 saat video ini dibuat. Ketika Anda memilih mobil dan tidak terlalu mementingkan penggerak all-wheel drive, mungkin Anda bisa memilih tipe yang signature two-wheel drive, itu dijual dengan harga yang lebih make sense, lebih masuk akal, seharga Rp977.000.000. Jadi, begitulah hasil review lengkap kami terhadap Hyundai Palisade Facelift 2022. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.